Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau di segmen tadi ada segmen bagaimana jamaah bertanya kepada Ustadz. Nah, sekarang kami persilakan para guru untuk menanyakan langsung kepada jamaah kira-kira materi yang beliau sampaikan sudah kena atau sudah dapat belum nih? Termasuk nanti bisa dijawab tadi Ustadz, bagaimana ketika yang saya tadi tanyakan makom untuk menuju ke sana Ustadz. Sepertinya kalau tadi para sahabat, para tabiin mungkin memiliki iman yang tinggi sehingga mudah ketika rezeki itu diambil, sabar itu bukan rezeki saya. Nah tapi untuk kita-kita nih Ustadz yang awam untuk menuju makom di sana mungkin bagaimana? Nah ini bagus sambil kita tanya ke jamaah. Nah ya. boleh Ustadz, boleh Izin sambil ke jamaah. Baik, ini gantian sekarang biasanya jamaah yang tanya Ustadz jawab, ya kan? Nah sekarang kita akan mencoba mencari Ustadz baru dari jamaah. Gitu. Masya Allah. Memang ada kalanya kita perlu untuk bisa menimba ilmu dari siapapun, ya kan? Menimba ilmu dari siapapun. Saya pilih atau saya ada yang mau jawab atau saya tunjuk kira-kira? Tunjuk tangan. Siapa yang mau tunjuk? Oke. Wah dekat saya ini kalau gitu, oke. Baik, bismillah. Ini jamaah bisa sekarang melihat, silakan berdiri Bapak. Saya di tengah deh, ada dua yang mau jawab ya. Oke baik, bismillah. Mohon izin ya Bapak ya, yang di belakang. Ada yang berkesempatan untuk menjawab. Kalau bisa jawab kita kasih hadiah haji. Bila mampu, kalau nggak mampu kita ganti yang lain. Bismillah, dengan Bapak siapa? Abu Zaka. Ini, kan Abu udah bawa mic. Abu Zaka. Abu Zaka. Abu Danis. Wah Abu Zaka, Abu Danis. Sekarang saya tanya Pak. Ya. Pak Abu Zaka dulu. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih untuk kita supaya bisa yakin bahwa rezeki yang sudah Allah berikan ke kita tidak tertukar? Ya, pertama dikuatkan dengan doa. Dikuatkan dengan doa. Yang kedua dengan ilmu. Dengan ilmu. Insya Allah doa yang kita sampaikan itu memperkuat kita meyakini bahwa rezeki tidak tertukar. Betul Ustaz. Bapak termasuk yang merasa rezeki tertukar tidak? Alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Termasuk rezeki jawab pertanyaan ini ya Pak ya? Yes. Yang kedua Pak, gimana tadi kalau kita bicara rezeki itu untuk yakin bahwa itu tidak tertukar, itu dengan doa dan ilmu. Kira-kira doa yang kita panjatkan supaya kita punya keyakinan bahwa rezeki tidak tertukar itu gimana doanya Pak? Apa saja doanya? Doa-doa yang kita panjatkan, kita bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mampu bahasa Arab, gunakan bahasa Indonesia dia cukup Ustaz. Iya. Tentunya kalau bahasa Arabnya, Allahumma rizqni ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan mutaqabbala. Masya Allah, minta rezeki yang luas, minta ilmu yang bermanfaat. Itu Masya Allah ya, rezekinya luas. Alhamdulillah. Jadi begini, kurang lebih. Kalau tadi ada pertanyaan, kalau sahabat Ali kehilangan kan langsung sabar gitu ya. Langsung enak aja, oh iya ya itu bukan rezeki, gak apa-apa udah. Tapi buat kita kadang-kadang gak begitu kan. Begitu ngelihat aduh berat. Ada satu mungkin buat jamaah juga nih, ada kisah masyhur. Kisah antara Nabi Sulaiman dengan semut. Ini masyhur ketika bicara tentang rezeki. Nabi Sulaiman ini nabi yang bisa bicara dengan hewan. Maka kala itu Nabi Sulaiman tanya kepada seekor semut yang lewat di hutan. Semut, kamu itu kalau 1 tahun makananmu habis berapa? Semut ini jawab, 2 potong roti. Kalau begitu, kamu saya bawa ke istana saya, kamu saya masukkan kotak, kamu saya kasih 2 potong roti untuk setahun. Kata semut ini, siap Baginda. Dibawa nih semut Pak. Semut ditaruh, dikasih 2 potong roti. Enggak didatang-datangin, setahun baru didatangin. Pikiran Nabi Sulaiman kira-kira gimana rotinya? Habis kan buat setahun kan? Iya. Begitu datang kaget Nabi Sulaiman. Kenapa? Ini roti masih nyisa 1. Kan otomatis bertanya Nabi Sulaiman. Semut, katanya 1 tahun 2 buah roti. Ini sudah dikasih 2 potong roti, kenapa nyisa 1? Jawaban semut nih yang perlu untuk kita menjadi arahan buat kita. Apa kata semut? Wahai Nabiullah, ini bukan di hutan, ini di sangkarmu. Dan engkau manusia, saya sebagai makhluk Allah wajib untuk jaga-jaga. Iya kalau 1 tahun engkau ingat dengan saya. Kalau 1 tahun ternyata engkau lupa, habis tuh rezeki. Kalau 1 tahun mungkin kau jadi miskin, mungkin gak ngasih lagi makanan ke saya. Maka untuk jaga-jaga aku sisakan 1 potong roti.
Nabi Sulaiman penasaran lalu tanya, tapi kalau kamu di hutan pernah nggak bikin model seperti ini? Dapat 2 potong roti kamu sisain. Kata semut apa? Nggak pernah. Lah kenapa? Kalau di sini kamu sisain, di hutan nggak disisain? Kalau di hutan yang jamin rezekiku Allah. Yang menjamin rezekiku Allah. Sedangkan kalau di sini Allah yang memberi tapi perantara engkau wahai Nabi Allah. Nah jadi kita termasuk begitu juga tuh. Jadi kalau kita ini kalah dengan semut agak repot juga. Ya, semut memberikan pelajaran kalau sudah yang memberikan rezeki Allah maka tidak akan pernah ada yang tertukar, kurang karena semuanya sudah ditakar dan ditentukan. Apalagi, nih juga nambah. Kira-kira rezeki yang paling baik yang pernah diterima oleh Bapak berdua nih apa nih? Apa rezekinya Pak? Kesehatan. Kesehatan, Bapak? Saya iman pada Allah. Masya Rezeki yang paling tinggi. Allah, berarti Kiai Fikri Haikal udah sukses gitu ya. Saya kira apa rezeki yang jabatan? Oh enggak, ternyata kesehatan. Baik. Saya kira ternyata iman. Sekali lagi kita bicaranya tadi seolah muaranya semua urusannya dengan apa? Urusannya dengan dunia. Tapi perlu kita tahu bahwa rezeki bukan hanya sekedar materi. Baik, Masya Allah. Sudah Ustaz Arifin. Ya. Berarti ini lulus ya Ustaz ya? 2 jamaah kita ini lulus berarti Ustaz ya? Dengan materi yang kita sampaikan ya, Masya Allah. Sudah disiapkan hadiah? Belum, oke. Nanti insya Allah Bapak. Ya. Makasih Hadiah Ustaz. umroh, tapi baru brosurnya. Iya. Itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah ya. Baik, nanti di segmen berikut Ustadz Fikri Haikal juga akan berinteraksi dengan jamaah. Sudah nanti bersama ibu-ibu berkaitan dengan tema besar kita, apakah rizki kita. Jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.